Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, bertemu lagi dengan saya di channel The Second Rinda. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai highlight beberapa pertandingan sepak bola pada hari Rabu 24 Juni 2020. Nah, pada penasaran kan? Baiklah, tunggu apa lagi? Mari kita lihat sama-sama. Cekidot. Nah, yang pertama yaitu laga Leicester City versus Brighton dengan skor akhir 0-0. Pada pekan ke-31 Premier League atau kompetisi kasta teratas Liga Inggris berakhir tanpa pemenang. Pertandingan Leicester versus Brighton digelar di King Power Stadium pada hari Rabu 24 Juni 2020 dini hari waktu Indonesia Barat, berkesudahan dengan skor imbang 0-0. Catatan tersebut tidak banyak berpengaruh terhadap peringkat kedua tim. Leicester City tetap nyaman di peringkat ketiga klasemen Liga Inggris dengan raihan 55 poin dari 31 laga. Adapun Brighton masih berkutat di papan bawah dengan menempati peringkat ke-15 setelah hanya mampu mengumpulkan 33 poin. Jalannya pertandingan Leicester City melawan Brighton pada menit ke-14 ketika wasit Lee Mason menunjukkan titik putih setelah Aaron Connolly dijatuhkan James Justin di dalam kotak terlarang. Namun, Neil Maupay yang maju sebagai eksekutor penalti gagal melaksanakan tugasnya dengan baik. Sepakan kaki kanan Maupay berhasil dibaca secara sempurna oleh kiper Leicester Kasper Schmeichel. Brighton kembali mendapat peluang pada menit ke-27. Connolly mampu menembus kotak penalti Leicester, akan tetapi usahanya masih bisa diblok Çağlar Söyüncü. Pada sisa babak pertama, Leicester terus berusaha membongkar tembok pertahanan Brighton. Namun kokohnya lini belakang tim tamu di bawah komando Lewis Dunk tak bisa ditembus oleh Jamie Vardy dan kawan-kawan. Skor imbang tanpa gol menutup babak pertama laga Leicester versus Brighton. Leicester tampil lebih dominan pada babak kedua. Vardy dan Kelechi Iheanacho beberapa kali menciptakan situasi berbahaya di depan gawang Brighton. James Maddison mendapat peluang bagus pada menit ke-76. Sayangnya tembakan kaki kanan Maddison usai menerima wall post Vardy hanya melambung di atas gawang Brighton. Usaha keras para pemain Leicester City untuk mencetak gol pada sisa waktu babak kedua tak membuahkan hasil. Hasil imbang 0-0 bertahan hingga wasit Lee Mason meniup peluit panjang tanda berakhirnya laga. Leicester dan Brighton pun harus puas berbagi satu angka di King Power Stadium. Ya, pertandingan kedua masih di liga yang sama di Liga Inggris, yaitu antara Tottenham Hotspur versus West Ham United dengan skor akhir 2-0. Tottenham versus West Ham merupakan lanjutan pekan ke-31 Premier League kasta teratas Liga Inggris yang berakhir 2-0 untuk kemenangan tuan rumah. Pertandingan bertajuk Derby London itu berlangsung di Tottenham Stadium. Spurs menang berkat gol bunuh diri gelandang West Ham Thomas Soucek pada menit ke-64 dan Harry Kane pada menit ke-83. Hasil ini membuat Spurs mengakhiri tren buruk tidak pernah menang dalam 7 laga sebelumnya di semua kompetisi. Kemenangan atas West Ham membuat Tottenham untuk sementara naik ke peringkat ke-7 klasemen dengan koleksi 45 poin. Di sisi lain, West Ham tidak beranjak pada urutan 17 atau satu tingkat di atas zona degradasi dengan raihan 27 poin. Pelatih Tottenham Jose Mourinho langsung menunjukkan Dele Alli dan Lucas Moura sejak awal. Kedua pemain itu pada laga pekan ke-30 tidak bisa diturunkan karena hukuman larangan bertanding dan cedera. Dele Alli dan Lucas Moura tampil menemani Son Heung-min sebagai gelandang serang untuk mendukung Harry Kane yang menjadi penyerang tunggal. Tottenham sepanjang babak pertama tampil cukup dominan dengan persentase penguasaan bola mencapai 69%. Meski demikian, Tottenham masih kesulitan menembus pertahanan West Ham. Spurs julukan Tottenham hanya mampu melepaskan 2 tembakan tepat sasaran pada babak pertama ke gawang West Ham. 2 tembakan itu dilepaskan Lucas Moura menit ke-22 dan Harry Kane menit ke-27 dari luar
kotak penalti. Tembakan Moura dan Kane gagal berbuah gol karena mengarah tepat ke posisi kiper West Ham, yaitu Lukas Fabianski. Spurs sebenarnya mampu mencetak gol pada menit ke-44 melalui Son Heung-min, namun gol Son dianulir wasit setelah melihat tayangan ulang video asisten referee atau VAR. Dalam tayangan ulang, Son sudah berada dalam posisi offside sebelum melepaskan tembakan kaki kanan mendatar. Di sisi lain, West Ham yang bermain menunggu tidak mampu melepaskan satupun tembakan tepat sasaran. Babak pertama berakhir imbang tanpa gol. Di babak kedua, Spurs masih menguasai jalannya laga. Spurs langsung mendapat peluang emas pada menit ke-58. Berawal dari serangan balik, Kane mendapatkan situasi 1 lawan 1 melawan satu pemain West Ham di kotak penalti. Usaha Spurs untuk mencetak gol pada akhirnya berbuah hasil pada menit ke-64. Gol Tottenham tercipta setelah gelandang West Ham Thomas Soucek melakukan kesalahan di kotak penalti sendiri dalam situasi yang terpojok. Thomas Soucek melakukan gol bunuh diri karena tidak siap menerima bola tendangan pojok Giovanni Lo Celso. Bola sepakan pojok, Lo Celso berbelok masuk ke gawang setelah mengenai tumit belakang kaki kanan Soucek yang sebenarnya ingin melakukan clearance. Alhasil Soucek terlihat seperti melakukan gol bunuh diri dengan teknik back heel. Tersengat oleh gol Spurs, pelatih West Ham David Moyes melakukan 2 perubahan pada menit ke-71. Moyes memasukkan 2 pemain bertipikal menyerang yakni Felipe Anderson dan Manuel Lanzini. 2 pergantian itu membuat West Ham lebih berani keluar menyerang. West Ham bahkan sempat mengancam lewat sepakan Jarrod Bowen pada menit ke-78 yang membentur tiang gawang. Spurs seperti mengakhiri pertandingan lebih cepat ketika Kane mencetak gol pada menit ke-83. Berawal dari serangan balik, Kane mendapat ruang kosong untuk berlari dari tengah lapangan setelah menerima umpan terobosan Son. Kane tidak menyia-nyiakan kesempatan itu dan mencetak gol dari tembakan kaki kanan ketika berhadapan 1 lawan 1 dengan Fabianski. Skor 2-0 untuk kemenangan Tottenham bertahan hingga peluit panjang dibunyikan tanda berakhirnya pertandingan. Yang ketiga, kita beralih ke Liga Spanyol antara Atletico Madrid versus Levante yang berakhir dengan 1-0. Selasa 23 Juni 2020 malam waktu setempat atau Rabu dini hari waktu Indonesia Barat di Stadion Camilo Kane, Atletico Madrid sukses mengalahkan tuan rumah Levante dengan skor 1-0. Hasil itu merupakan kemenangan ketiga berturut-turut Atletico Madrid dalam 3 pertandingan terakhirnya. Dalam menghadapi Levante, Atletico Madrid menekan secara agresif sejak menit awal. Baru 5 menit, kiper Levante Aitor sudah dibuat kerepotan secara beruntun harus menyelamatkan gawangnya dari ancaman umpan silang Marcos Llorente dan tembakan Yannick Carrasco. Di menit ke-15, Atletico Madrid berhasil membuka skor. Diawali aksi Marcos Llorente yang merobos masuk kotak penalti Levante. Dia berusaha mengirim umpan silang kepada Diogo Costa. Bek Levante yang mengawal Costa, Bruno Gonzalez, malah menceploskan bola ke gawangnya sendiri. 2 menit kemudian, Aitor menggagalkan peluang dari Thomas Partey. Costa hampir mencetak gol di menit ke-37, namun sundulannya masih melebar. Selang 5 menit, Aitor membuat penyelamatan lagi untuk tembakan Carrasco. Babak pertama berakhir dengan Atletico Madrid unggul 1-0 atas Levante. Babak kedua dimulai persis seperti babak pertama. Atletico Madrid masih mendominasi peluang. Di menit ke-48, Thomas sempat mencetak gol dari umpan Carrasco. Namun gol itu dianulir karena Thomas sudah lebih dulu offside. Setelah 1 jam, Atletico Madrid mulai merapatkan pertahanan. Titisan Cristiano Ronaldo, Joao Felix, dimasukkan pada menit ke-59 dan dia langsung mendapatkan peluang, walaupun akhirnya terbuang. Di menit ke-61, saat sebetulnya berada dalam posisi lebih bagus untuk memberikan assist, Joao Felix memilih menembak. Upaya penyerang muda Portugal itu bisa dibendung oleh Aitor. Joao Felix membuang peluang lagi pada menit ke-66. Mendapatkan bola di kotak penalti, tembakannya melambung ke atas gawang. Levante mulai bisa berbalik menekan dengan Atletico Madrid tampaknya mencoba mempertahankan keunggulan. Di menit ke-79, Levante nyaris menyamakan kedudukan.
Sundulan Borja Mayoral dari umpan Tono masih sedikit melebar dari sasaran. Hingga wasit meniup peluit akhir, skor tidak berubah. Atletico Madrid berhasil menang 1-0 atas Levante dan naik ke posisi ketiga klasemen dengan unggul 2 poin bersih atas Sevilla. Pertandingan keempat antara Barcelona dan Athletic Bilbao dengan skor 1-0. Mengadaskan Athletic Bilbao dengan skor tipis 1-0, Barcelona berhasil meraih 3 poin. Barcelona versus Bilbao dalam ajang Liga Spanyol pekan ke-31 usai digelar di Camp Nou pada Selasa 23 Juni 2020 atau Rabu dini hari Indonesia Barat. Gol semata wayang Barcelona dicetak oleh Ivan Rakitic pada menit ke-71 yang bekerja sama dengan Lionel Messi. Tak ada gol dari Messi yang membuat dirinya harus bersabar dalam meraih rekor 700 gol dalam karir sepak bolanya. Selain itu, dia juga tak bisa membuat kado spesial untuk hari ulang tahunnya yang ke-33. Berkat kemenangan tersebut, Barcelona menggeser Real Madrid di puncak klasemen sementara Liga Spanyol dengan koleksi 68 poin. Adapun Real Madrid baru meraih 65 poin dan belum beraksi pada Liga Spanyol pekan ke-31. Untuk jalannya pertandingan, Barcelona memimpin jalannya laga pada babak pertama. Mereka menguasai permainan sebanyak 65%. Akan tetapi tidak banyak sepakan percobaan yang Barcelona berikan untuk menembus jala gawang Athletic Bilbao. Lionel Messi CS hanya mampu membuat 4 percobaan dan satu saja mengarah ke gawang. Sementara Bilbao masih bersabar menikmati bola yang kerap dipegang tuan rumah. Bilbao juga cukup sabar menanti mendapatkan bola lalu membuat serangan. Mereka hanya mampu membuat sepakan percobaan sebanyak 2 kali pada babak pertama. Selain itu, tidak ada tendangan mengarah ke gawang yang mampu mereka buat. Pada babak kedua, Barcelona semakin menguasai penguasaan bola. Blaugrana, julukan Barca, mengurung 11 pemain tim tamu di area pertahanan mereka. Namun tim asuhan Quique Setien tak mampu membuat gol hingga menit ke-70. Blaugrana mampu mencetak gol pada menit ke-71 lewat sepakan kaki kanan Ivan Rakitic. Dia memanfaatkan kerjasama dengan Lionel Messi dalam kotak penalti. Tak berselang lama, Barca kembali memberi serangan lewat aksi Luis Suarez. Akan tetapi, sepakan keras pemain Uruguay tersebut masih membentur badan pemain lawan. Hingga menit-menit akhir, Messi terus mencoba membuat gol ke-700 miliknya selama berkarir di dunia sepak bola, namun sepakannya selalu digagalkan oleh pemain Bilbao. Barca memiliki 2 kesempatan emas pada menit ke-90 tambahan waktu 4 menit lewat kaki Arturo Vidal dan Ansu Fati. Akan tetapi sepakan Vidal mampu dibentangkan oleh kiper lawan, sementara tendangan Ansu Fati masih membentur tiang gawang. Pertandingan berakhir untuk kemenangan Barca dengan skor tipis 1-0 atas Bilbao dengan cetak oleh Ivan Rakitic pada menit ke-71. Dari Liga Spanyol kita beralih ke Liga Italia antara Hellas Verona versus Napoli dengan skor akhir 2-0. Napoli berhasil mencuri 3 poin dari tuan rumah Hellas Verona di pekan ke-27 Liga Italia 2019-2020 setelah menang dengan skor 2-0. Pertandingan Hellas Verona kontra Napoli digelar pada Selasa 23 Juni 2020 waktu setempat atau Rabu dini hari waktu Indonesia Barat. Butuh waktu lama untuk Napoli membuat peluang pertama mereka pada laga kali ini. Rapatnya pertahanan Hellas Verona menjadi alasan pasukan Gennaro Gattuso mengalami kesulitan mendapatkan peluang mencetak gol. Peluang pertama Napoli tercipta pada menit ke-18 setelah menerima umpan dari Elseid Hiaj. Peter Zilski langsung melepaskan tembakan dari luar kotak penalti menggunakan kaki kanannya. Sepakan Zielinski itu mengarah tepat ke tengah gawang tetapi belum menghasilkan gol untuk Napoli karena masih dapat diselamatkan oleh kiper Hellas Verona Marco Silvestri. Pada menit ke-38, Napoli kembali mendapatkan peluang dan kali ini berhasil mereka manfaatkan dengan baik. Umpan Matteo Politano dari situasi sepak pojok berhasil dikonversikan Arkadius milik menjadi gol menggunakan sundulan. Sundulan milik itu mengarah tepat ke pojok kiri gawang dan Silvestri yang berdiri di tengah tidak dapat menghalau bola. Gol tersebut menjadi satu-satunya yang terjadi di paruh pertama. Di babak kedua, kondisi tidak berubah untuk Napoli. Mereka masih mengalami kesulitan membuat peluang. Gawang
Ivartenove justru kebobolan oleh Hellas Verona ketika babak kedua baru berjalan 16 menit. Pergerakan Mattia Zaccagni di sisi kanan pertahanan Napoli tidak dapat dihentikan. Setelah berhasil melewati lawan dan masuk ke dalam kotak penalti, Zaccagni mengirimkan umpan lambung ke muka gawang Napoli. Marco Varani yang berada tepat di depan gawang langsung menyambut umpan Zaccagni tadi dengan sundulan, dan upaya itu berhasil menembus perjagaan kiper Napoli David Ospina. Napoli tampaknya masih dilindungi Dewi Fortuna pada pertandingan ini sebab gol Hellas Verona itu dibatalkan oleh wasit Fabrizio Pasqua. Setelah gol terjadi, wasit langsung berkonsultasi dengan petugas VAR. Hasilnya, wasit menyatakan adanya handball yang dilakukan Zaccagni sebelum terjadinya gol. Setelah gol lawan dibatalkan, Napoli semakin bersemangat untuk mengamankan 3 poin mereka. Cara Napoli mengamankan 3 poin itu adalah dengan terus menyerang gawang Hellas Verona. Alhasil pada menit ke-91 Napoli kembali membuat gol. Kali ini dilakukan oleh pemain pengganti Hirving Lozano. Lozano mencetak gol tersebut dengan sundulan memanfaatkan umpan Fauzi Goulam dari tendangan penjuru. Gol tersebut menjadi yang terakhir di pertandingan ini. Napoli pun berhasil mengemban 3 poin. Dengan kemenangan ini, Napoli kembali menjauh dari kejaran AC Milan di tabel klasemen Liga Italia. Mengoleksi 42 poin, sekarang mereka unggul 3 angka dari AC Milan yang berada di urutan ke-7. Ya, itulah dia highlight pertandingan sepak bola pada tanggal 24 Juni 2020 hari Rabu. Terima kasih untuk sobat semua yang telah menyaksikan video ini, semoga bermanfaat bagi sobat semua. Jangan lupa untuk subscribe channel ini agar channel ini selalu update video kesukaan Anda. Dan jangan lupa berikan like and comment untuk hal-hal apa saja yang mau dibahas pada video-video selanjutnya. Share ke sobat-sobat semua yang lain jika bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.